sahabat Beta dan mungkin yang lain-lain nanti yang menyaksikan ini, pertanian ini tanggung jawab kita bersama. Lahan kita semakin sempit, penduduknya semakin banyak, ya. Kemudian perlu dorongan dari peran serta masyarakat sekitar. Jadi yang muda-muda yang kebetulan punya peluang dekat sekitaran pertanian, ayolah jadi petani saja ya. Jadi petani tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang sulit. Petani berhasil, petani muda pun banyak. Jadi kalau mereka bisa, pasti kita bisa. Oke, jumpa lagi dengan saya Cak Kaulis di podcast Zona Merah. Oke, podcast Zona Merah kali ini kedatangan tamu. Kali ini agak resmi ini. Beliau adalah Ibu Ari Nikmah dari Dinas Pertanian dan Pangan. Beliau saat ini menjabat sebagai Kasih Tanaman Pangan, Ibu ya? Iya, betul. Mohon dikoreksi kalau salah. Nah, kita nanti ke depan kita ngobrol-ngobrol ya sesuai bidang beliau, sesuai karena judul, memang ya sesuai bidang beliau. Walaupun perempuan, beliau ini tokoh pertanian juga. Nanti kita lihat bagaimana potensi pertanian di Kudus itu seperti apa. Karena kalau kita lihat, kalau kita menyebut Kudus, itu kan banyak orang menyebutnya kota kretek ya. Bukan kota pertanian, tapi lebih kepada kota kretek. Nah, sebenarnya potensi pertanian di Kudus itu seperti apa sih, Bu? Oke, ya. Selamat siang, sore. Iya. Ya, jadi untuk pertanian di Kudus ya, kita itu luas lahan pertanian kita itu sebetulnya paling kecil. Paling kecil. Ya, paling kecil. Kita itu kalau ada istilah kota dan kabupaten sebenarnya kita nanggung. Jadi kabupaten terlalu kecil, jadi kota terlalu besar. Terlalu besar ya. Nah, jadi untuk luas lahan pertanian sendiri kita ukuran kabupaten kita di tingkat Jawa Tengah memang kita paling kecil. Garis Padi apalagi ya. Ya. Nah, kemudian kalau untuk di potret pertanian di kita sebetulnya dengan keterbatasan atau lahan yang tidak terlalu besar tadi yang saya sampaikan, ini bagaimana masih berupaya untuk berkontribusi. Jadi memang kalau kita dibandingkan dengan kabupaten tetangga seperti Pati, Demak ya, kemudian Grobogan. Nah, itu kan luas lahan pertanian kalau dibandingkan mereka itu kita mungkin baru 1/3 atau mungkin 1/4-nya mereka. Nah, jadi memang dengan keterbatasan itu bagaimanapun kita, karena pangan ini adalah kewajiban semua ya. Jadi tidak melulu, bahkan di kota saja masih didorong harus menumbuhkan dan mengembangkan pertanian. Jadi Kudus meskipun kita lahannya kecil, tetapi kami masih beroptimis kita masih bisa mengembangkan untuk pertanian di Kudus ini dengan keterbatasan itu. Nah, tinggal keberhasilan pertanian itu tidak selalu diindikasikan dengan luas area yang besar. Ketika ada pengembangan penerapan teknologi, hasil ataupun sesuatu yang berhasil di situ, ya itu bisa kita angkat ke depan. Artinya potensi swasembada masih bisa, ya? Masih. Kita untuk ukuran untuk komoditas padi sendiri kita selalu surplus. Surplus ya? Iya, kita selalu surplus dari tahun ke tahun. Artinya apa? Jika itu dilihat dari sekup kecil di tingkat kabupaten, sebenarnya kita sudah mampu begitu. Jadi karena tinggal nanti untuk komoditas-komoditas yang lain ya masih perlu ditingkatkan lagi. Yang paling berpotensi kira-kira apa sih, Bu? Apa kalau di Kudus ini yang paling menonjol lah istilahnya, di padinya, apa di palaujanya, apa di tanaman-tanaman herbal ya, komoditas lain itu. Oke. Jadi kalau di Kudus itu kita kalau untuk wilayah sentra masih tetap di Undaan ya. Undaan itu sebagai lumbung pangan kita di Kudus, dan memang pertanian itu terdiri dari 2 komoditas. Nah, komoditas itu ada tanaman pangan dan hortikultura. Kalau untuk Kabupaten Kudus kita tanaman pangan ini memang masih padi untuk komoditas utama. Kemudian kalau untuk hortikultura kita ada beberapa sayur dan buah. Jadi
Kalau sayur saya katakan kita belum begitu bagus. Karena apa? Karena kita juga tergantung dengan agroklimat untuk budidaya. Ya. Jadi kenapa kita masih tergantung dengan wilayah-wilayah lain yang memang mendukung untuk agroklimat berbudidaya. Tetapi untuk hortikultura yang lain seperti buah-buahan kita sudah banyak dikenal seperti alpukat, jeruk, kemudian jambu air, durian bahkan ini pelan-pelan sudah mulai dikenal. Kemudian pisang tanduk atau pisang biar ya. Ini arahnya ke sana Bu ya, arah ke Muria ya. Iya, jadi kalau secara mapping wilayah kita bisa branded itu untuk daerah bawah kita tonjolkan tanaman pangan, ada padi dan jagung, serta kacang hijau yang ini trennya semakin positif. Sementara untuk hortikultura terutama buah-buahan itu ada berada di kecamatan daerah atas, Dawe dan Gebok. Nah, jadi bagaimana agroklimat ini kita optimalkan dengan teknologi-teknologi itu supaya tadi dengan meskipun lahan kita kecil kita masih bisa berkontribusi. Gitu. Upaya seharusnya apa sih upaya yang dilakukan untuk pengembangan ini? Apakah dari peningkatan SDM petaninya atau peralatannya atau gimana supaya potensi pertanian ini yang ada di Kudus terutama itu bisa bersaing dengan daerah-daerah lain khususnya ya di tanaman pangan dan hortikultura itu. Ya. Jadi kalau kita cerita upaya itu sebetulnya memang pemerintah nggak bisa sendiri ya, Cak ya. Kita di sini sebagai pemerintah selalu berupaya untuk memberikan edukasi, pendampingan, dan tetap pelaku utama ini ya para petani. Gitu. Jadi kami juga memang perlu sekali peran serta para petani-petani ini karena petani sekarang pun juga petani sesuai data di kami mayoritas 80% itu kan usianya sudah dewasa lah ya. Di atas 50-an ya. Iya, jadi memang dari sisi SDM sudah menuju tidak produktif kan seperti itu ya. Jadi untuk penyerapan teknologi kemudian mungkin teknologi informasi dan lain sebagainya memang ya berjalan ya sudahlah yang lama saja seperti itu. Jadi memang agak sulit. Nah, perlu ya sebenarnya untuk memantik petani milenial. Iya, nanti saya singgung sedikit soal itu. Jadi yang kita kembali tadi ya, apa sih yang kita lakukan gitu ya sebagai pemerintah? Satu, tetap kita adalah petugas pendamping, kita mendampingi. Mendampingi itu kita punya beberapa tugas. Satu adalah kita tetap edukasi. Edukasi ini baik dari teknik budidayanya ataupun dari teknologi. Teknologi itu banyak bisa mekanisasi, bisa sampai nanti pada saat pengolahan pasca panen ataupun pemasaran. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Fasilitasi. Fasilitasi ini artinya tentunya semua karena kita juga bergerak ini berdasarkan anggaran. Nah, kami juga menyesuaikan itu mana-mana program. Setiap tahun kita pasti punya program utama, apa yang akan kita tonjolkan, apa yang akan kita garap dulu. Nah, ini yang kita rencanakan dengan anggaran-anggaran dari pemerintah gitu. Kendala atau kesulitan itu biasanya di apa juga kalau untuk pendampingan di petani dan fasilitasi ini seperti apa kendalanya? Kendala itu sebetulnya tidak terlalu sulit sih ya. Tinggal kalau kendala satu ketika kita katakanlah kita di pemerintahan sudah mempunyai perencanaan, kemudian petani oke, Bu, kita siap lakukan ini gini. Nah, tapi memang kalau terkait anggaran kita memang tidak bisa tidak bisa terbatas lah istilahnya ya. Iya, protes terlalu banyak gitu. Kalau anggarannya sedikit ya sudah kita kerjakan itu. Nah, tetapi di luar itu kita juga tidak boleh hanya terpaku dengan anggaran gitu kan. Kita memang harus dituntut tetap melakukan sesuatu meskipun itu tanpa anggaran.
Jadi yang pola pertanian saya rasa mungkin hampir di semua itu adalah mengubah mindset petani atau mengubah habit atau kebiasaan. Jadi memang tidak mudah. Sebagai contoh satu ini pupuk kimia lah ini. Ini sebetulnya saya sebut pupuk nanti ini. Ya, pupuk kimia lah seksi gitu. Untuk dibahas lagi gitu. Pemanfaatan atau penggunaan pupuk gitu ya. Jadi kalau misalkan era yang nenek moyang dulu atau mbah kita ini kan biasa berbudidaya organik ya. Tapi saat itu memang ya pemerintah mengedukasi untuk pemanfaatan pupuk kimia karena memang mendorong untuk produksi. Ya betul. Tetapi akhirnya kalau dibilang era sekarang itu seperti kebablasan kan gitu. Sudah banyak yang melebihi dosis. Tetapi kami juga paham juga maksud dari petani kenapa yang rekomendasinya 100 kilo menjadi 200 kilo kan seperti itu. Tetapi tanpa kita sadari alam ini setelah berpuluh-puluh tahun, apalagi pertanian ini kan ibarat pabrik itu kan mesinnya kan tanah kan gitu ya. Dengan tempaan kimia yang sebegitu lama, kualitas tanah kita itu turun. Dibilang rusak lah bisa ya. Kualitas tanah kita dari tingkat kesuburan itu turun. Sehingga ketika kesuburan turun pasti akan berkorelasi pada hasil. Nah, kita percuma kita bisa tanam sampai sekian kali tapi produksinya kita semakin kecil sehingga tidak optimal. Nah, bagaimana ini untuk mengembalikan? Nah, kemudian satu lagi pupuk juga ada hubungannya dengan bantuan atau subsidi. Nah, subsidi ini juga kebijakan kan kita juga juga tergantung kebijakan ya, entah itu anggarannya tadi saya sampaikan terbatas dan lain sebagainya. Nah, ketika anggaran itu terbatas pasti akan berdampak juga. Nah, ketika subsidi berkurang, pupuk juga jatahnya kan berkurang. Nah, ini yang kadang menjadi dinamika di lapangan, pupuknya langka. Habis nggak bisa dapat pupuk. Iya gitu. Nah, jadi memang kembali ke benang merah tadi, mindset memang kita seharusnya mengembalikan pelan-pelan untuk pengurangan pupuk kimia, mengembalikan kesuburan tanah. Nah itu kembali ke kita. Iya. Nah ini memang tidak semudah apa yang menjadi idealisme kita gitu. Jadi ya itulah kalau dikatakan apa sih kendala? Ya kendalanya adalah merubah mindset. Itu tadi habitnya kebiasaan petani. Betul. Mungkin sudah bertahun-tahun menggunakan pupuk ininya dan hasilnya juga cepat. Mungkin hasilnya cepat. Padahal kalau misalkan ya namanya perubahan itu kan ada fase adaptasi ya. Nah adaptasi ini memang peluang katakanlah ada penurunan. Nah, tetapi setelah melewati fase adaptasi itu sebetulnya hasilnya itu bisa lebih meningkat gitu. Karena yang melakukan pun sudah banyak gitu. Jadi kalau misal kita bicara tentang pertanian organik ya, pertanian organik itu memang fase beratnya adalah peralihan di tahun 1 sampai 4. Itu turun produksi, biayanya cukup tinggi gitu kan. Tetapi nanti ketika kita menginjak di tahun ke-5 dan seterusnya itu melebihi dari yang tadi pakai pupuk kimia gitu. Nah, ini yang memang ya kami sebagai petugas tetap wajib mengedukasi ya, cuman memang pelaksanaan memang pelan-pelan, tidak bisa langsung signifikan langsung berubah gitu. Tapi persentasenya masih kira-kira masih berapa kalau teman-teman petani ya, sahabat-sahabat tani yang di Kudus untuk menggunakan pupuk organik ini masih persentasenya masih berapa? Jadi kalau misalkan di Kudus sendiri itu saya beri contoh satu padi ya. Padi organik itu dari luas tanam kita, saya bicara satu musim tanam. Satu musim tanam itu kita biasa di 10 sampai 11 ribu hektar. Yang bertani organik atau semi organik itu baru kisaran tidak lebih dari 50 hektar. 50 hektar. Iya memang pelan-pelan. Iya betul. Jadi kami masih berharap sih, masih menaruh harapan besar kita pelan-pelan kembali ke organik ini karena memang
tempaan sekarang itu ya dahsyat gitu. Misalkan ya dari pupuk tadi, terus kemudian tanah, entah 10-20 tahun ke depan ini kalau tanah nggak segera kita Balikan perbaiki lagi ya. pelan-pelan, nanti anak cucu juga kasihan kan. Ya gitu. memang kadang kebiasaan kita itu kan kadang mau melihat contoh dulu. Nah, kalau Iya. ada orang yang sudah berhasil, itu baru kita oh ayo gitu. Tapi Iya. kalau memang belum, masih disuruh gitu kan agak sulit, Bu. Iya. Nah, makanya fasilitasi kita dengan memberi contoh itu praktek langsung kan gitu. Nah, kita ada namanya itu demplot ya, demonstration plot. Jadi kita fasilitasi sarana produksinya, kita kasih benih, kita kasih pupuk organiknya, kita ajari di sekolah lapangnya, itu sudah kita lakukan. Nah, tetapi memang pergerakannya untuk berubah meningkatkan luasan menjadi organik atau semi organik memang belum signifikan. Karena apa, Cak? Mau tahu? Iya. Jadi gini, untuk bertani organik itu memang kadang gini. Misalkan ada seseorang yang pengen kembali ke habitat awal gitu ya. Katakanlah baru 1 tahun gitu. Wah, ini ternyata berat gini. Nah, kadang statement-statement yang kayak gitu loh. Jadi oh ternyata ini ya angel ya gitu. Terus pasti nggak jadilah. Padahal memang bukan hanya 1 tahun ya sebenarnya hasil yang dirasakan iya, itu. Betul. Jadi memang butuh adaptasi tadi saya bilang. Memang fase adaptasi itu yang berat. Jadi kayak masa ujian Masa gitu ujian, ya. Ini mau lanjut atau mau menyerah kan gitu. Ya kadang-kadang teman-teman tani memang kan kadang terpatok dengan anggaran juga juga sehingga mereka butuh proses cepat, tapi ketika mencoba seperti hal-hal baru seperti itu, kok hasilnya begini baru setahun gitu kan, mungkin terkendala itu juga. Masih ya hitung-hitungan itu masih masih melekat. Nanti biasanya saya pakai pupuk kimia bisa keluar 7 ton misalkan, ini saya nggak pakai pupuk, ini kok cuma 5 ton gitu. Padahal itu sebetulnya kalau dilihat ya paling segitu cuman 1-4 tahun. Nanti kalau sudah di atasnya baru yang sudah melakukan manfaat. Ya itu pasti akan meningkat gitu. Jadi ke depan nanti tetap upaya dari Dinas Pertanian mencoba mengedukasi itu terus ya Bu? Tetap kalau kami punya komitmen organik ini bukan sekedar kita ikut tren ya, tren dan sebetulnya organik ini juga kalau saya pribadi melihat atau kami secara institusi melihat ini sudah menjadi pilihan gaya hidup masyarakat juga. Masyarakat itu sekarang sudah mulai memikirkan juga mengkonsumsi bahan-bahan organik ya. Karena dengan pupuk kimia dan lain sebagainya ini kan mengandung karsinogenik. Kenapa sekarang kayaknya saya nggak makan yang aneh-aneh tapi kok saya kena sakit gitu ya. Jadi karena penggunaan kimia meninggalkan residu dan lain sebagainya di bahan pangan. Nah, ini dinamikanya memang kadang kita sulit mengontrol. Nah, jadi untuk sekarang pun kalau kita lihat petani-petani organik itu menariknya sebagian besar adalah mereka yang muda. Ya, karena tadi saya bilang pengetahuan dia masih ibarat gelas itu masih banyak kosong kan. Jadi dia juga untuk trial errornya masih gencar gitu. Kemudian menangkap peluang ini dan sebagainya. Nah, jadi untuk sebagian besar organik ini, kalau kita berbicara organik adalah kita berhubungan dengan perbaikan alam. Kalau kami seperti itu. Ini berlaku untuk semua tanaman ya Bu ya? Iya, bisa. Semua tanaman bisa. Tahun ini kita yang sudah kita fasilitasi itu padi organik, kemudian kopi juga sebagian sudah kita edukasi atau mungkin dorong yang sudah organik. Jadi ini tetap ada concern juga ke sana. Yang masih sulit memang untuk hortikultura. Ya, kimia ya. Karena support bahan kimia di sini masih besar. Banyak, iya. Jadi jangkauannya masih sampai sana sini ya. Kalau organik memang ya tenaganya itu tadi mungkin. Betul. Jadi
untuk ke depan nanti seperti apa kira-kira? Apa ya? Kepinginnya dari apa? Dinas Pertanian ini, petani-petani Kudus ini seperti apa sih nanti? Ya. Kalau kami berharap para petani ini kita mau memberikan tagline bertani itu keren kan, bertani gitu ya. Seperti yang digaungkan Pak Menteri juga ya. Jadi sebetulnya kami juga agak miris juga untuk Kudus itu pelaku di pertanian ini kan tadi saya bilang masih lebih banyak yang tua. Generasi muda itu kan masih sedikit sekali yang melirik ke situ. Nah, di sini kita pengen juga mengemas bahwa pertanian itu tidak selalu untuk pekerjaan yang tidak baik atau mungkin tidak berpotensi gitu loh. Ya meskipun memang dunia pertanian itu banyak gitu, harga anjlok lah ya kan, budidayanya susah. Iya, gitu. Kemarin juga harga anjlok kaki rame juga, ke Lombok rame sekali itu sampai nasional kan. Jadi tantangan-tantangan itu kita melihatnya ya memang saya yakin di dunia pekerjaan apapun pasti ada tantangannya. Jadi kita pengen mengajak untuk para yang muda-muda ini juga ketika punya peluang, entah itu orang tuanya yang punya lahan atau mungkin dia juga punya kemampuan atau berasal dari latar belakang pendidikannya pertanian, ayolah digarap itu pertanian kan gitu. Karena pertanian di daerah kita itu nggak bisa akan maju kalau hanya digantungkan di pemerintahan seperti itu. Kami juga sangat mendorong anak-anak muda ini untuk turut serta berperan begitu. Jadi, kita memang butuh regenerasi. Iya betul. Dan kita pun di sini sebetulnya sudah ada beberapa petani. Kalau tadi saya sebut petani milenial kan gitu ya. Petani milenial itu jadi kita artikan anak muda yang memang dia di dunia pertanian, meskipun dia belum sepenuhnya menghasilkan atau membuat sesuatu yang keren itu, tetapi ketika dia bisa berkontribusi kemudian punya concern, kita dorong. Kita ada misalkan satu, kalau seperti di luar ini juga menjadi mitra yang baik juga sama kita, Mas Rangga itu yang punya Melon Laguna Greenhouse. Nah itu juga kan beliau latar belakangnya arsitek. Gitu, tetapi punya pertanian lahan ketertarikan pada dunia pertanian. Saya banyak belajar juga, kita saling sharing. Enaknya dengan kalau petani para muda itu kita sharingnya lebih bisa explore gitu. Nah kemudian sebetulnya banyak juga di masyarakat umum ya. Jadi ada, tapi rata-rata memang untuk petani milenial saat ini kita banyak di komoditas hortik. Jadi ada petani melon itu muda di daerah di Besito, kemudian sawi kelihatannya ada juga ya. Sawi ya, tidak salah, di mana itu? Selada ya. Ya, itu greenhouse itu. Kemudian petani kopi itu juga milenial, masih muda juga. Kemudian melon yang di Payaman, sentra kita. Nah kalau buah kita itu di Payaman di Mejopo itu juga sudah dikenal, itu juga muda. Nah kader-kader yang muda ini cara kita supaya untuk bisa menggerakkan, kita masukkan dalam kelompok. Jadi kelompok tani atau gapok tan itu kan wadah perkumpulan ya. Nah ini yang kita gandeng untuk bisa turut memberi warna dalam perkumpulan di situ. Gitu. Tapi kan kadang-kadang anak-anak muda ini kadang juga melihat kalau melihat model-model cara bertani mereka yang sudah bisa seperti dengan teknologi yang itu kok mahal ya gitu kan. Kadang-kadang mereka juga seperti mau melangkah ke situ agak sulit tuh. Iya. Ya jadi tadi kalau petani milenial itu tidak melulu nanti dengan modal besar kan gitu. Tadi saya kasih contoh, misalkan ada yang dari skala istilahnya udah high tech gitu kan.
ada yang skala konvensional atau mungkin masih bisa kita tiru misalkan seperti itu. Nah makanya kita juga ada program untuk penjaringan penjaringan petani-petani muda itu karena apa? Ini yang nanti meneruskan gitu. Miris sekali seperti di undaan itu saya juga sempat kadang ngobrol gitu. Pak putrane kerja di mana saya gitu. Putra merantau ya. Atau kalau tidak di pabrik kan gitu. Lah kenapa kok nggak di suruh ini aja toh nerusin gitu. Putrane buatan purun Bu gitu kan. Nggak mau kan lebih lihat bapaknya kayak gini kan gitu. Itu kan miris sebetulnya. Ya terkosonin gitu. Ya, jadi ya kita berharap sih regenerasi itu tetap ada ya, tetap ada meskipun kita masih sedikit karena bagaimanapun pelaku utama nanti untuk dunia pertanian itu ya para petani. Anak-anak muda ya para petani. Makanya kalau petani ini kita tidak dorong untuk munculnya regenerasi yang baru, ya kita tidak tahu nanti 20 tahun ke depan seperti apa. Nah kesempatan ini juga saya dari tim-tim media dan lain sebagainya kita ayolah kita sama-sama mengkampanyekan bahwa dunia pertanian itu keren, menarik gitu loh. Tergantung kita sudut pandangnya bagaimana gitu. Kalau memang kita selalu sudut pandangnya ke arah negatif tadi harga anjlok ini. Ya mindset kita kan seperti itu gitu. Tapi coba kita lihat sisi lain, banyak kok yang berhasil. Ya kan? Banyak kok di dunia pertanian yang menjanjikan yang menjadi hasilnya juga tidak kalah dengan wira swasta atau mungkin yang lain-lain. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang ingin kita terus sampaikan, edukasikan, yaitu tadi supaya regenerasi petani ini tumbuh. Gitu. Ya. Yang paling bisa digarap kira-kira potensi ke depan tuh kalau Kudus tuh apa sih Bu? Paling bisa digarap kira-kira? Mungkin kan kalau kayak Kudus kan ya Bu, ada kopi, ada parijoto, ada yang di lereng di pegunungan apukat ya seperti itu, jeruk itu. Yang paling berpotensi yang menarik juga bagi anak-anak muda gitu. Kalau padi kelihatannya kan kadang ya untuk kalangan tua kadang seperti itu gitu ya. Ya. Jadi kalau pertanian, kalau saya memotret atau kami di dinas ini sebetulnya semua berpotensi. Semua berpotensi. Tergantung minat atau nanti skill atau kemampuan si petani ini tertariknya ke apa gitu. Kalau kita lihat dari nilai ekonominya atau analisa usaha tani, memang komoditas antara tanaman pangan sama hortik itu lebih bernilai ekonomis tinggi di hortikultura. Nah, hortikultura itu macam-macam. Ada yang semusim seperti kemarin bawang merah, cabai ya. Saya habis ini kemarin turun ya gitu. Ya tetapi itu masih tetap kita harus pelajari, ada waktu musim tanam dan sebagainya ya. Kemudian buah-buahan itu kita banyak sekali yang potensi itu. Alpukat, kemudian jeruk pamelo, kemudian jambu air ya, terus kelengkeng sekarang juga ya trennya bagus. Kemudian untuk kalau misalkan di parijoto lebih ke olahan dan lain sebagainya, kalau segar mungkin terbatas ya. Nah, karena di tanaman pangan sendiri juga sebetulnya jagung itu juga potensi. Kacang hijau itu juga potensi. Tapi kadang-kadang gini Bu, kadang petani itu kan terkendala juga di pemasaran kadang-kadang. Jadi kalau mereka kadang pengen nanam yang lain lah gitu, punyanya sedikit, mau memasarkan itu kadang sulit. Jadi apakah ada langkah dari Dinas Pertanian mungkin untuk ikut membantu dalam hal pemasaran produk-produk dari pertanian ini? Ya, gini, kalau pertanian tuh memang kayak aku berat gitu ya. Jadi dari nanam sampai
panen nanti pasar nggak Iya. laku harganya juga pertanian ya. Jadi kalau sebetulnya kalau rangkaian itu kita berhubungan dengan berbagai sektor sebetulnya. Tapi ya apapun itu kalau di masyarakat taunya di pertanian gitu. Sebetulnya kita itu sudah ada beberapa perencanaan program-program sebenarnya, Cak. Jadi bagaimana supaya mengantisipasi. Kalau di kita itu kan kita tidak sebagai eksekutor ya, eksekutor untuk langsung selesai nih masalah kan tidak. Kita sebagai pihak yang memfasilitasi untuk upaya pengendalian. Nah, pengendalian apa? Satu, kalau ini terkait dengan pemasaran dan harga ya. Jadi satu, kita selalu mengingatkan untuk jadwal tanam, ya. Jadwal tanam ini kenapa dibuat mungkin bergilir dan lain sebagainya. Cuman ini prakteknya di lapangan sulit. Kenapa? Karena hubungannya dengan alam. Ya, oke, itu kadang miss-nya masih banyak. Ya, oke lah, sudah, kita nggak bisa menentang alam kan gitu. Kemudian yang kedua, fasilitasi sarana pasca panen. Kenapa kita ajarkan petani untuk sarana pasca panen? Kita mengedukasi bagaimana petani itu menambah satu poin kegiatan penanganan pasca panen untuk meningkatkan nilai jualnya. Contoh begini, padi itu kan sampai saat ini atau mungkin beberapa komoditas yang lain kan seringnya kita ditebas ya, ditebaskan. Nah, tebas itu katakanlah per blok ini masih belum panen, itu kan sudah punyanya orang gitu. Kalau dulu mungkin pernah dengar ijon ya, tapi sekarang sih bukan ijon saya rasa, cuman memang tebas tapi di awal gitu kan. Nah, ketika katakanlah ini 2 minggu lagi mau panen misalkan seperti itu, penebas ini kan pedagang kan, dia juga berspekulasi, dia juga tergantung hukum pasar dan keadaan pasar. Tidak ada jaminan harga nanti sekian per kilo 4.000 ya Pak, kan nggak ada. Nah, ketika pada saat panen raya, kemudian mungkin cuaca juga, mungkin pas hujan, nah ini kan tentunya berpengaruh. Artinya apa? Petani tidak diberi pilihan. Udah saya tebaskan, ya kan? Lah, kan kenapa kok nggak jadi gini, kita fasilitasi pasca panen itu satu, kita beri alat pengering gabah, fasilitas pengering gabah. Diambil sendiri lah istilahnya Iya, andaikan harapan kami kan petani ini meningkat lagi nilai jualnya dengan cara dia ada upaya untuk mengolah dulu atau menangani pasca panen dulu. Harapan kita seperti itu. Andaikan itu misalkan tidak langsung gabah itu panen terus diangkut di truk, misalkan dikeringkan dulu dari yang basah ke kering, tentu ada margin nilai di situ. Nah, tetapi di lapangan memang masih sulit untuk dilakukan itu karena tadi itu penebas. Artinya ya selamanya akan petani dihadapkan kondisi seperti tergantung itu. Penebas ya. Ya, jadi pola. Ya, jadi untuk menguasai atau memperlakukan nanti hasilnya ini mau saya ginikan, itu kan sulit untuk gerak gitu. Nah, kenapa kok mau ditebas? Kembali lagi ada hubungannya dengan nilai uang gitu kan. Kalau tidak, ini adalah uang budidayanya, uang pinjaman bank, di mana ada batas tempo di situ. Nah, kami memahami seperti itu karena apa? Berdasarkan riset sekitar mungkin bisa dikatakan 80% atau hampir 90% kalau di Jawa Tengah tingkat kepemilikan lahan sawah kita itu di bawah 2 hektar. Jadi kecil-kecil. Nah, inilah yang menyebabkan memang kemampuan secara keuangan di petani itu kita rendah. Jadi ya itu tadi hubungannya sama bank ya kan, sama mungkin sudah di DP dulu sama penebas. Lah. Iya, jadi akhirnya di rumah. Jadi akhirnya ketika mereka panen, oh nggak bisa di pasar harganya sekian, mau nggak gitu kan? Kalau nggak mau ya udah, kebanyakan kayak gitu rusak, malah rugi nanti punya hutang kan, akhirnya nggak ada pilihan. Nah itu loh. Kemudian yang terkait itu juga tadi fasilitasi pasca panen ya.
Yang kedua sebetulnya kita gencar juga untuk ada namanya korporasi petani. Jadi korporasi petani itu mengajarkan petani ini kan sudah berkelompok secara kelompok ya. Kalau ini untuk budidaya dan kegiatan lain. Tapi kalau korporasi di sini prinsipnya sama kelompok, tetapi di sini ada kegiatan usaha pengelolaan. Jadi ini nanti yang akan melaksanakan dari pasca panen sampai ke tingkat pemasaran. Ini masih menjadi di sini belum, kami masih mengejar itu. Mudah-mudahan ada yang mau kita ajak seperti itu, karena memang sulit sekali mengajak petani untuk bisa yuk kita bareng-bareng. Karena edukasi itu yang iya. Jadi permasalahan seperti tadi harga anjlok panen dan lain sebagainya nggak akan simple selesai dengan apa yang pemerintah lakukan, tetapi memang perlu turut serta juga dari petani kita bersama-sama gitu. Karena kalau sudah berhubungan habit dengan kebiasaan itu memang agak susah ya Bu ya. Betul. Apalagi petani-petani kita memang masih agak pola-pola lama sehingga wawasan mereka ya keseharian itulah istilahnya. Pengalaman-pengalamannya dulu yang masih digunakan gitu. Artinya belum melihat bagaimana hasil contoh-contoh. Kalau ada contoh yang baru biasanya kadang mereka memang mau gitu. Ada baru berhasil, ayo semua. Tetapi memang kan untuk memberi contoh itu yang memang melalui tahap itu ya, melalui proses. Iya, perlu proses. Jadi kalau betul sih. Jadi kalau untuk memasukkan sesuatu yang baru, kalau di petani itu kan ibarat kalau kita sih kuliah lihat slide gitu, oh iya bisa gitu kan. Tapi kalau petani itu harus dibuktikan dengan mereka coba. Nah makanya kita tadi saya sebut disinggung di awal ada namanya demplot, kemudian bantuan sarana produksi dan lain sebagainya, sampai dengan kalau dulu masih memungkinkan kita ajak seperti studi banding kan gitu. Nah tapi kalau sekarang memang studi banding dan sebagainya keterbatasan, tapi kan sekarang sudah era digital ya, jadi semua juga bisa kita lihat, bisa kita plot. Prinsipnya kami itu masih kami sayang dengan petani, tetapi pemerintah pun sudah sangat berupaya untuk bagaimana tidak hanya kewajiban kita sebetulnya itu kan peningkatan produksi. Kementerian Pertanian dan sampai bawah Dinas Pertanian ini adalah tanggung jawab besar kita di peningkatan produksi. Tetapi ternyata kan tidak hanya itu. Kita juga berkewajiban juga bagaimana satu rangkaian tadi itu sampai harga dan sebagainya. Nah, jadi kita memang tahap yang bisa kita lakukan atau fasilitasi yang kita lakukan, upaya-upaya tadi pengendalian, kemudian supaya tidak kejadian seperti itu berulang kan bisa seperti ini Pak. Nah, memang prakteknya nggak gampang gitu kan. Korporasi itu sebetulnya kalau saya berbicara korporasi, Demak itu sudah jalan bagus, sudah jalan. Nah prinsipnya kalau sama-sama petani, sama-sama luas lahannya ada, kalau di sana bisa, seharusnya kan kita bisa kan gitu. Dan tinggal nanti mungkin PR kami juga, jadi masih kita dorong bagaimana kalau itu nanti sudah terbentuk akan merasakan gitu. Jadi nanti bisa terlihat bedanya apa gitu. Tapi perlu nggak sih istilahnya kalau dalam permasalahan mungkin produk pertanian ini digitalisasi pertanian lah istilahnya kerennya gitu. Perlu. Karena kan kita kalau UMKM kan lagi gencar-gencarnya ya. Kalau di produk pertanian kelihatannya masih agak kurang gitu. Jadi gini, untuk hasil pertanian sebetulnya kita itu kan sisi hulu ya. Jadi kita di bagian hulu untuk budidaya produksinya. Kenapa untuk komoditas-komoditas strategis seperti padi, jagung dan lain sebagainya, rata-rata di Kabupaten Kudus ini kan pemasaran di tingkat petani adalah skala besar. Jadi seperti padi, jagung langsung masuk pada usernya ya. Ketika kita ke olahan, nah olahan ini yang memang perlu support lebih. Ya ini memang kami juga melihat UMKM ini juga mulai
mulai geliat dan banyak juga hasil-hasil olahan pertanian yang berkembang. Gitu. Ini sebetulnya sih energi positif juga gitu. Kemudian untuk komoditas segar yang lain seperti buah. Nah, buah sayur ini juga misalkan. Ya, kalau sayur kita sedikit memang. Ya, sayur itu karena kita ketinggian untuk budidaya sayur itu sebetulnya kurang mendukung. Jadi makanya kenapa kita masih bergantung di daerah sana ya, di Bandungan. Jadi memang Bandungan, Kopeng dan lain sebagainya, karena memang kita produksinya masih kecil. Nah, kalau untuk pemasaran sebetulnya kita sudah lakukan juga di digital. Tetapi karena tadi itu kita sifatnya rata-rata skala besar, jadi memang tidak begitu kentara karena memang usernya langsung cut. Gitu. Tapi kalau misalkan olahan-olahan produk pertanian, kita ada beberapa promosi dan lain sebagainya itu tetap ada, tetap dilakukan gitu. Oke. Cukup lama. Sudah ya. Oke, tapi saya lihat gini Bu, ke depan ini kan di beberapa daerah porang. Oh, porang. Iya, porang ini kan beberapa daerah lagi ya? Iya, nggak apa-apa. Ini kelihatannya lagi tren ini. Lagi kalau di Kudus sendiri untuk pengembangan porang itu sebetulnya. Porang. Iya. Oke. Soalnya kalau di daerah-daerah lagi gencar-gencarnya Pak Jokowi juga sudah mulai kampanye. Iya. Jadi porang itu sebetulnya komoditas lama sebetulnya. Kenapa dia tren? Karena tahun 2019 ini kan ada pelaku Jawa Timur, ya, yang akhirnya menjadi viral. Karena memang dari sini terbuka bahwa komoditas porang ternyata potensi pasarnya bagus, bahkan kan diekspor. Nah, kami di Kementerian Pertanian tadi saya bilang kami itu sebetulnya open juga untuk apapun dinamika di lapangan yang memang itu berpotensi, silahkan diinfokan ke kita gitu. Barangkali itu memang bisa didorong untuk di pengembangan produksinya kan gitu. Nah, ketika melihat itu akhirnya kita diinformasikan bagaimana peluang pasarnya, bagaimana nilai ekonomis nanti sekian tahun dan lain sebagainya, akhirnya menarik minat dari segala sisi kan gitu. Dan 2 tahun ini kalau untuk di Kudus sebetulnya kita itu sudah lama untuk kirim hasil ubi porang itu. Ya, kita ada di Rahtawu, ada di sebagian memang daerah di atas. Di atas ya? Ya, karena tanaman porang itu kan sebetulnya tanaman selingan ya. Jadi kalau orang Jawa itu pakan ulo kan gitu, tapi sebetulnya beda sih. Jadi dia tanaman yang tidak sengaja dibudidaya, tetapi memang ternyata hasilnya kan bagus. Nah, untuk Kudus sendiri kita ada namanya Aspeporin. Jadi Aspeporin itu asosiasi perkumpulan petani porang Indonesia, di mana per Kabupaten Kudus itu sudah ada komunitasnya. Nah, sudah. Jadi kalau tidak salah ada sekitar 50 atau berapa anggota lah gitu. Cuman memang untuk luasan sesuai data yang masuk di kita, kita masih di bawah 50 hektar. 50 hektar. Dan tahun ini pun sebagai support kita untuk pengembangan kawasan di Desa Japan, itu kita baru alokasikan bantuan bibit, jadi untuk pengembangan tanaman porang. Japan ya? Desa Japan. Dan sekarang banyak saya lihat, saya pribadi dapat japri dari beberapa teman-teman ya, ada yang perangkat desa, ada yang kepala desa gitu kan, sampai ada yang beliau-beliau yang mungkin asetnya banyak gitu. Kalau kita tanam porang gimana ya, monggo saja gitu. Cuman memang untuk perkembangan saat ini berbudidaya porang, jika nanti kita orientasinya ekspor, ada hal-hal teknis atau SOP yang harus ditepati. Jadi tidak selonggar seperti awal-awal dulu gitu. Karena posisinya sekarang kan yang tanam banyak gitu. Kadang
ada yang bagus, ada yang awur-awuran. Nah, ini jadi untuk mengeliminir, jadi menjaga kualitas yang diekspor tetap bagus. Ketika kita nanti saat ini mau nanam, kita orientasi mau yang ekspor. Nah, ini ada hal-hal teknis yang harus dipenuhi. Tapi peluang nilai ekonominya masih tinggi ya, lumayan. Masih tinggi. Kalau mau tanam porang di sana banyak. Ya, nanti saya beli lahan di sana. Nggak usah beli, sewa aja. Sewa saya aja. beli nanti di Ya, sana di 5 Kudus hektar. jangan khawatir, yang punya bibit sudah ada. Kalau sulit nanti kalau panen mau dijual di mana, Bu? Oh, tenang Ya, ya, nanti juga Bu Arin bisa. tahu lah. Gitu. Porang. Kalau ini Bu, untuk tanam herbal kayak Laos kayak apa tuh, kalau Kudus kan, kalau Ndawi kan kelihatannya banyak juga itu potensi itu. Perlu dikembangkan lagi guys itu. Ya. Jadi kalau tanaman obat atau kita di istilah itu dia masuk hortikultura tapi jenis biofarmaka. Ini ada jahe, lengkuas, kencur. Masih kita pengembangan. Pengembangan kita meskipun kemarin harga, makanya tuh harga itu kalau ya turun naik itu. Laos yang nggak turun Bu ya? Ya, kencur. Kencur kalau yang baru naik ini kan jahe. Oh, jahe naik Bu. Jahe naik. Jahe merah. Jahe emprit, jahe merah itu sebetulnya pasarnya tidak terlalu banyak sih. Emprit itu yang kecil-kecil. Saya punyanya jahe merah, Cak. Nanti saya tunggu harga naik. Iya. Kalau jahe emprit masih tinggi, ya. Kalau kencur kemarin sempat turun. Nah, ini pengembangan kawasan biofarmaka masih juga. Jadi makanya tadi saya kalau mau memotret Kudus itu kita bagi 2. Ya kan? Yang Ke selatan, tengah, selatan bawah Pangan, tengah ke atas Dawe, Gebok, sebagian Bae itu hortikultura. Sayurnya sedikit, buah biofarmaka. Itu yang kita harus tonjolkan. Dan satu lagi, biofarmaka itu di Kudus itu terkenal bagus. Iya. Jawa Tengah itu yang bagus Wonogiri. Kemudian karena kita berada di Kelarangan Muria, nah ini sebetulnya anugerah juga loh. Buat Itu beda, ya. Jadi hasil yang di kita itu sudah terkenal bagus. Cuman memang masih sedikit atau belum ada petani-petani itu yang kita dorong untuk benar-benar menjadi penangkar atau produsen bibit yang berlabel. Ekspor belum mana ya? Belum. Ya. Karena sementara kita untuk kebutuhan lokal masih saja lokal, sudah Sekompal kepontar ya. Jadi ritme pasar sudah langsung in out-nya udah langsung selesai gitu. Oke, siap. Terima kasih Bu Arin. Kita sudah agak lama ngobrolnya. Iya. Terima kasih atas kedatangannya di podcast Zona Merah. Ya, mudah-mudahan bisa sama-sama. bermanfaat dengan kita semua, dengan sahabat-sahabat tani yang ada di sana. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan lah ya, bagaimana kondisi yang ada di Kudus, terutama potensi pertanian yang ada di Kudus terutama. Dan mudah-mudahan kita ke depan bisa jumpa lagi dengan Bu Arin dengan bahasan-bahasan pertanian yang lebih keren lagi. Ya, Bu, Banyak soalnya ya. Iya. Terima kasih sekali lagi. Saya boleh pesan satu? Oh ya, boleh. Statement closing. Iya, jadi untuk sahabat beta ya. Sahabat beta dan mungkin yang lain-lain nanti yang menyaksikan ini, pertanyaan ini tanggung jawab kita bersama. Lahan kita semakin sempit, penduduknya semakin banyak, ya. Kemudian perlu dorongan dari peran serta masyarakat sekitar. Jadi yang muda-muda yang kebetulan punya peluang dekat sekitaran pertanian, ayolah. Jadi petani saja ya. Jadi petani tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang sulit. Petani berhasil, petani muda pun banyak. Jadi kalau mereka bisa, pasti kita bisa. Oke, terima kasih Ya. sekali lagi Bu.